Kembali lagi di Sinerja. Siniar paling was teng Cas. Sinerja ini konten yang bagian dari kontennya, salah satu konten dari J Media buat teman-teman yang belum tahu. ya, bagian dari jamaah event Halua. Oke, jangan lupa di follow di Instagram jamaah event_haluan sama di subscribe J Media. Minum dulu. Ya, minum dulu. Biar enak ngobrolnya. Kita kedatangan siapa Num? Bjorka. Ya. Hacker. Bukan ya. Kita kedatangan nih DX Go. Go. Atau dipanggilnya Dego. Kan nama panggungnya ya? DX Go. Ya. Nama jalan kayak namanya di jalan iya. ya. Kan nggak pernah di panggung soalnya. Anjal. Nggak pernah di panggung soalnya. Terus dia kayaknya nama jalan. Anjal. Keren. Ini teman-teman ngerokok minum nggak sehat. Tapi memang itu seniman tuh kayak gitu kan. Seniman tuh memang kayak gitu kan. Iya. Enggak juga. Ada juga yang enggak. Nggak, Ada tanyain juga yang aja. street. Gimana kabar gue? Sehat gue? Sehat. Sehat, keluarga sehat, Keluarga sehat. Keuangan? Negara keuangan sehat. Lumayan. Semenjak pandemi berakhir. berangsur-angsur pulih. Tapi bukannya Berangsur kalau pulih seniman lah. tuh itu pekerjaan yang tahan pandemi kayaknya. Kerjaan kan ada beberapa kerjaan tuh yang nggak tahan pandemi ya. Ya. Musik itu, restoran itu kan nggak tahan pandemi nih. Ya, Ya. kayaknya kalau seniman tuh kan dari rumah aja Musik bisa. kan Kan? seniman juga. Hah? Musik Iya. kan seniman juga. Ya, tapi kan beda sub ya, beda sub ya. Gimana aman? Aman. Aman. Gelap, balik gelap. Balik gelap. Balik gelap. Ini majuin kayak dikit nih. Kayak tahu Dego tuh dari kapan Gus? Dan tahunya sebagai apa sih? Kle, aku tahu dek gue dari SMP. Jadi sebelum Dari Oro. gue itu namanya, enggak sih emang nama aslinya dia di Widya. Kok aku yang cerita? Oh, nama aslinya Tahu, siapa? Dek gue ini teman lama. Oh, teman lama. Lama ya teman SMP. Berarti kita tahu jelek-jeleknya di SMP. Enggak jelek sih dia. Kita gini aja. Bego tau gak jelek-jeleknya aku di SMP? Gimana ya? Aku ketemu dia. OSIS dia nih. Dia juga. Oh iya. Sama nih, suka berpolitik orang-orang. Tamat SMP. Terus di sekolah beda. Segala SMA-nya beda. Oke, dulu SMA-nya di mana? SMA aku di SMA 8 di Peguyangan. Itu SMA apa? SMA 8. Oh, IPA. Dari sini sudah kita bisa lihat Ya. IPA. kejurusannya dan pekerjaannya. Iya kan masih match lah. Sekarang aku suka gambar biologi, itulah badan-badan. Nah, ini mantap, menarik. Seksi. Bahaya. Oke. Jadi cancel culture kita. Oh iya. Enggak, kan itu seni. Iya kan bisa cowok, bisa cewek. Bisa hewan juga kan? Bisa Iya. ya. Dek gue tamat SMA berarti Yap. kuliah isi gue. Ya, kebetulan 2013. Nah, ini loh, kamu kan masuk IPA nih, bisa keisi sih pemikirannya. Nah, sebenarnya aku pengennya ke arsitek. Pertama. Terus? Daftarnya di arsitek kayak tes, kan ada tes apa tuh, SBMPTN ya? Ya, yang pertama tuh kalau nggak salah aku di mana ya? ITS kalau nggak salah sebelum, sama di UNUD kalau nggak salah. Yang pertama tuh tes tuh ternyata nggak ada yang lulus. Kok bisa dulu? Dah, nggak tahu. Itu pokoknya nggak lulus aja lah. Kemudian yang kedua, aku akhirnya kayak gimana ya? Pokoknya itu akhirnya aku milih kedua kalinya dah. Kayak SBMPTN itu 2 kali ya? SNMPTN pertama yang punya raport, SBMPTN yang tes. Yang tes pokoknya gagal kan. Kayaknya ketiga kan, pokoknya adalah pilihan yang ketiga tuh pokoknya. Aku milih Udayana sama ISI. Cuman yang Udayana tuh aku milihnya ekstensi sebenarnya. Aku terus tes yang pertama itu ngambilnya di ISI, desain grafis, karena aku mikir kan aku suka gambar-gambar tuh kan, karena apa namanya, pertama juga punya cita-cita pengen punya clothingan dulu, era-era 2013 ya, 13 ke bawah tuh clothingan lagi menjamur lah modalnya. Jadi ada coba juga di desain grafis nih yang di ISI. Lolos, malas tes lagi. Lupa dengan cita-citanya di arsitek. Jadi aku nggak tes di
di Unut yang ekstensi itu. Oh berarti sebenarnya ini jatuhnya sebenarnya kebetulan ya? Kebetulan juga sih karena dia merencanakan juga. Iya. Berarti tahun 2011 tuh clothingan yang kamu lihat tuh berarti kayak proof gitu ya? Ya, oh ya jelas. Itu awal aku tertarik. Iya, kan era-era apa monster tuh juga ya. Monster. Oh, iya, Bro. zaman Tapi itu Drop Dead, Drop Dead ya? Ya, Drop Dead. Drop Dead itu ya? Kalau Indonesia apa nah? Banyak. apa banyak? Rockman. Rockman. Ya, Terus ya Cruise tuh paling. Anu lagi, Rockkiller nggak? Rockiller. Nah, Bali nih. Grindcore. Green Corner. Green Corner SD. Ya. Ya, itu kemudian ya itulah. Itu ya. Oke. Ya nggak insiden juga. Suka itu. Ya. Suka keduanya sebenarnya, cuman ya ternyata yang ini lebih daripada tes lagi aku dan lain sebagainya. Repot lagi. Ya repot lagi. Udahlah ini aja dah. Males banget ya gitu ya, males banget ya. Iya. 2013 berarti lulus diisi. Enggak. Nah, ini. Lulus, meluluskan diri. Sarjana cepet ya? Sarjana cepet. Sarjana cepet. Berhenti semester. Sudah Tahun berapa berarti? ejakulasi. Oh, Yesus. Itu 2019 atau 2018 kalau nggak salah. Ya? Udah lama juga berarti kuliahnya. lama. Lulus 2013 kan? Iya, kuliah 2013. Iya, tapi itu ada ceritanya. Jadinya kayak gimana ya? Aku expect-nya tuh kemudian bahwa di sana itu akan seperti ini, seperti itulah. Ya singkat kata berbanding terbalik. Nah kemudian ada kayak problema lah ketika itu kayak kakak kelas tuh nggak di kampus lagi gitu. Sebelumnya aku dapat dengar cerita ya, dan apa sirkulasinya tuh enak loh. Ada orang dari Warmadewa datang ke isi, dari Unut datang ke isi, Undiknas ke isi gitu. Untuk ya bikin acara, bikin ngeband, ya pastilah Saling mabuk berkoneksi lah istilahnya. ya, terus terkoneksi, cair lah. Saya itu enggak otot apa era itu gitu, kemudian kayak beda loh. Singkat kata beda, kemudian kayak aku akhirnya cari kakak kelas yang di luar itu gitu. Yang apa dia main di street art dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang udah komunitasnya udah lumayan lah, di pojok tuh sama jamur gitu. Aku lihat pola-polanya, aku datengin seniman-senimannya gimana sih gini. Jadi banyakan belajar di luar ya. Jadi kayak kampus tuh nggak guna gitu. Jadi. Apa mungkin karena ekspektasimu tuh? Bukan aku yang bilang loh. Apa mungkin karena ekspektasimu tuh kampus Indonesia nggak kayak kampus di American Pie gitu. Nah, juga sih, Karena juga siapa sih. tahu kan pikirnya kampus. Tapi ya memang dominan laki sih di kelasku dan iya. Tapi nggak kesana. Gimana ya? Mungkin juga salahku juga, kemudian aku belakangan tuh akhirnya nemu jawaban bahwa kemudian kayak salahmu kemudian nggak mensiasati ketika itu. Malahan kamu tinggal ikut omongan dosen atau apa, ikut kelas dengan benar gitu, kamu akan bisa lulus kan. Pilihan aja kemudian. Ya, pilihan aja. Cuma kan ya Ilmu siasatnya itu aku belum punya ketika waktu itu. Memang gitu dah, waktu kita punya tuh kayak nggak berguna, tapi pas itu baru terasa tuh sangat berguna sekali. Waduh. Itu saya dapat kata-katanya dari Yuda Prison ya. Tapi berarti Aku minum dulu Pak ya. Yuk, Sambil. silakan. Walaupun maksudnya Arak mana nih Pak? Arak madu nih bro. Arak madu. Wih, serius nih? Ya. Tapi jangan dibawa ke rumah ya, istri biasanya marah kalau Enggak, istri juga minum. itu madu palsu. Kalau madu asli, istri marah. Oh, iya. Iya bahaya. Bahaya. Berarti, Hanya orang-orang menikah yang mengerti ya. Hanya nikah dong Gus. Ya, masih Biar bisa proses lah. straight egg. tujuan nikah strike it sekarang. Masa Ya itu lah. nggak minum alkohol, nggak ngerokok tuh? Oh berarti straight nggak berapa? Masih pisek saya. Jangan. Lanjut gitu. Berarti, Ya. tapi walaupun Ah, maksudnya kayak tidak meluluskan diri diisi lah, ya. berarti nggak membuat gue berhenti berkarya kan, karena Enggak.
sampai sekarang terbukti Ya. hidupnya memang dari seni yang dia tekuni. Iya iya. Ya kebetulan ya mungkin itu dah kemudian ya aku akhirnya ketemu siasat tuh lah cerita tadi itu bahwa ya kalau kamu memang suka dan kamu memang ingin terjun ke sana ya kamu harus bisa ilmu siasat itu bahwa kamu akan mengkondisikan ketika seburuk apapun biar kamu tetap berkarya dengan kewajibanmu juga bisa berjalan beriringan. Keren. Kayak itu. Bapak. Itu ilmu dari orang yang nggak lulus kuliah. Enggak, tapi aku dapatnya tuh Setelah nggak lulus kan? setelah nggak lulus. Makanya. Kemudian aku cerita sebenarnya tuh sama teman kan gitu. Dia tukang sablon gitu. Dan dia cerita tentang kehidupannya dia sampai dia punya bisa ngeprint baju tuh sampai 40 gitu meja Oh, meja. gini ya tuh aku tanya kan iseng tanya sana pas aku pengen ngeprint baju kan tuh cerita tuh udah aku ya kamu juga salah kenapa kamu tidak mensiasati ketika itu gitu. Nggak bisa kamu nyalain 1-2 orang atau instansi dan sebagainya nggak bisa ya mereka memang gitu polanya gitu. Bagaimana kamu bisa idealisme tetap jalan tapi juga yang harus diselesaikan juga harus diselesaikan ya gitu sih. Bukan dari aku sih dari temanku tuh. Belum 5 menit. Jujur aku udah nggak nangkep nih obrolan. Tapi sebenarnya itulah. Di luar otakku ya. Nanti langsung terjun ke dunia kerja atau masih leha-leha dulu? Ya Lupa masih ada sih kayak mural-mural ya aku kan banyakan di mural. Dan di desain tuh masih ada sih beberapa kemudian ya dari sana gini ya isi-isiannya dan kemudian kayak aktif beberapa event aku coba bikin komunitas kemudian berbaur dengan komunitas yang lain dan lain sebagainya ya jadi kesana aku arah belajarnya loh langsung ke praktisi itu bukan akademisi. Nggak usah lama-lama lah. Ya mungkin juga kenapa aku bebelan di sana karena aku expect-nya praktis tapi aku orangnya praktis kemudian tapi ketemunya yang teoritis dan lain sebagainya jadinya kan Berat ya omongannya dia. Memang Iya. bodoh aja. ya itulah. Nggak bisa bercanda lucu-lucu. Iya. Pengennya lucu-lucu. Ya. Udah sekian aja. Wah. Karena berat Enggak. banget. Tapi Deko, tadi kan ngomongin mural ya. Yap. Sebenarnya kita punya ciri khas nggak sih dalam seni-senimu tuh atau gimana? Atau kita memang freestyle aja atau Tapi beratnya dia gini. Garis tuh. Percikan air ya. Ya. Coba ceritain gue gimana gue? Ya benar yang dibilang Agus ya aku mencoba mengeksplor garis gitu. apa sih? Garis. Garis. Jadinya kayak aku terinspirasi dari pancoran yang menghasilkan riak gitu dan ya cair ya modelnya Beriakannya itu, beriakannya. ya riak cair kemudian sampai ke laut ombak bisa menghancurkan karang sesuatu yang keras itulah modelnya ya itu filosofi awalnya aku cuman ya coba aku gali terus bisa gini aku kolaborasiin gitu ya campur-campur lah kayak es campur Campur-campur kan enak ya. ya segala rasa aku coba ya ciri khasnya itu jadinya kayak satu tetesan kan dia tetes di genangan air tuh bergelombang deh gitu. Dari gelombangnya itulah bentuk-bentuknya dia. Aku ya garis itu aku ambil dari gelombang-gelombang itulah ya. Itu semacam nemuin itu kapan gue? Klecang Riz nih. Sebelumnya pasti explore dong. Explore Iya. pasti. Mungkin waktu ya kan, oh kok indah. Mungkin. Kok mungkin? Era itu era pointillis ketika itu. Era pointillis tuh kayak dot-dot lah. Jadi kayak Kita sudah bahas itu kemarin. Baru Ya. Cek di video sebelumnya itu ada salah satu artis Mas pointillis Octavianus Aldo. Octavianus Aldo, dicek aja. Gokil. Langsung Ya itu era-era pointillis kan gitu kemudian wah
masa aku pointilis juga sih gitu. Cuman aku suka juga pointilis ini gitu. Jadinya ya dengan titik-titik tuh bisa apa namanya muncul sebuah rupa gitu. Kemudian karena udah banyak ini, aku cari alternatif lain laut biru lah. Akhirnya jadinya ya, dari sana itu. Akhirnya jadinya garis. Bali rock alternatif jadi alternatif lain. Alternatif. Akhirnya dari garis itu ya. Di tahun Kemudian berapa kira-kira tuh ketemu tuh 2000 awal aku akhirnya putuskan coba ini deh. Itu kayaknya 2014 deh itu. wow udah lama 2014 tuh. Udah lama kalau itu nyicil mobil lunas ya. Cuma kan kita kan masih belum ada ilmu lebih untuk mengeksplor dan lain sebagainya. Jadi era setelah 2014 itu masih agak mandek-mandek gitu. Masih kita juga terbawa, enak juga masih pointilis dia gitu. Kemudian ketemulah si mural yang era itu juga era si tropikal yang banyak warna, yang memang rootsnya Indonesia lah, model daerah tropis gitu, model. Wih, ini Bali banget sih sebenarnya juga nih gitu. Di sana juga akhirnya berkembang ke mural-mural tuh. Kemudian juga dari itu udah bergaul di komunitas, kakak kelas dan lain sebagainya. Ada street art loh, ada gini loh. Aku ngulik lah di sana. Oh, kayak gimana sih gini? Oh, ternyata ada yang seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Kiri karena akhirnya ketemulah si garis itu. ya, si jati diri itu. Nah, Dari dari masih pencarian. kita dapat seni garis itu sudah misalnya udah berapa ada tuangin di mana atau mungkin sesuatu yang banggain loh, ini loh hasil karyaku tuh di mana, misalnya kayak di mungkin kayak pernah kerja sama brand apa atau gimana tuh. Kalau brand Sama Proof itu tadi. sama ini sih, ini kebetulan aku pakai juga. Apa tuh? Rutopia. Utopia. Ya itu awal aku kolaborasi sama brand, cuman aku masih gini aja sih, belum paham betul jadinya. Cuman jadi aja gininya nih kayak gitu. Ya, itu sempat kemudian festival mural gitu-gitu, Bali Biennale dan lain sebagainya. Habis itu pernah juga aku ikut pameran open call dari Menteri Kebudayaan kalau nggak salah. Dia aku prof dari berapa ya, 600 apa 500 karya itu dipilih 100 berapa gitu, apa 70 atau berapa. Aku salah satunya. Itu salah satunya. Wow. Kita punya channel dalam nggak tuh? Siapa tahu kan? Nggak tahu sih. Nggak, aku nggak ada sih. Nggak ada sih. Nggak ada. Berarti benar. Ya. Dan Itu sih itu masih ada di enak. tembok haluan ya. Ada di tembok haluan waktu Ya. Waktu opening ya? opening, waktu grand opening. opening, Grand opening. haluan. Collab Dan, kan ya? ya. Itu pameran solo pertama juga. Yoi 2019 tuh. Iya. 2019. Berasa keren. 2019. Ya akhirnya pecah telur lah. Kan yang paling diimpikan lah pameran Solo itu lah. Oh bisa Waktu itu sih. ya, waktu itu ya. Ya walaupun belum sesuai standar itulah. Iya, enggak apa-apa kan. Standar ibu-ibu ada deh. Proses. Aku Iya. aja itu gitu aja Proses sih. ya namanya proses. Ya proses. Berarti sama Oke Haluan lah. juga pernah kolaborasi kan juga kan di Ya. itu kan. Di topi. Di topi. Topi juga ya. Ya topi. Topi. Gue ini salah satu gini lah yang dekat sama Haluan. Ya. Dekat banget ya. Ya, Punya sahabat, temenan punya juga sahabat. soalnya. Tahu enggak? Dari SMP. Aku suka main ya. Tapi Suka setelah dulu share sekali ide. tuh nggak sering ketemu apa gimana? Waktu SMA sih enggak ya. Enggak. Malah ketemu aku lihat dia pertama kali kuliah malah. Ya. Lagi ngapain? Lagi musik? Kuliah. Enggak di ekonomi kok, dia bantuin teman kebon buka stand kok. Ya. Sama Poyo juga. Benar. Oh ya, teman kalian juga? Iya. Ya. Meskipun poyo. Legend itu. Oh yo. Aksesan lutusnya jangan dibawa lama-lama. Tuh, jadi ya itu ketemu lagi waktu itu setelah lost kontak 3 tahun kah? Ya. Setelah ya. Terus ngobrol, lihat, display gambar semuanya jadi ya waktu kuliah tuh. Terus lulus kuliah nggak kontak-kontakan tuh. Nggak. Cuma saling follow Instagram kayak gitu-gitu terus. Ya.
Cuman SMP itu kita seling gini bareng juga. Naik sepeda. Naik Satu sepeda. tongkrongan lah. Satu tongkrongan lah. Satu Circle, tongkrongan. circle. circle. Waktu SMP Wih, ini tuh. juara 1 terus, Pak. Nanti politiknya main soalnya. Punya orang dalam soalnya. Deh. Politiknya main sih dia kelihatan dia memang pintar dia politiknya main deh. Cerdas ya nih, Pak. Ya gitulah terus Ya. ketemu lagi. Maksudnya main ngortesekan gitu lah istilah waktu mau project di Oh, Haluan. haluan. Pada haluan tuh ya. Ya, sebenarnya aku nawarin dia pertama buat murah. Live mural. Live murah lo buat grand open misi gitu lah. Terus dia aku belum pernah pameran yuk gitu. Wah. Gitu. Aku nggak tahu. Berarti memang menyelam dia lah. Ada kesempatan Jodoh nih namanya, jodoh namanya. Iya. Aku nggak tahu kan gimana konteks pameran terus belajar. Oke, apa. sama-sama nggak tahu. Aku juga nggak tahu gitu. Mana lagi putus kuliah lagi waktu. Nah itu dah. Oleh ya oke di dalam gitu. Di luar coba aku explore gitu. Tapi keren juga sih. Dan waktu itu juga pas juga aku lagi pengen kayak enak pameran doang. Pengen enak itu kayak. Aku udah sekian gini numplak daripada berdebu di rumah. Dan itu pun ngobrol pertama sama Poyo juga. Oh, Poyo. Sama Iya. Poyo. Iya. Berarti Poyo ini memang mengambil peran yang penting ya. Waktu kuliah tuh dia sering main sama Poyo. Sering Ya. sama Poyo. Kebon, Ya. ya. Dia teman Padahal satu kampus sama temanku. Poyo aku. Ya. Terus gimana ceritanya tuh? Aku punya teman satu, ya itu kebon yang tadi dibilang Agus tuh yang Kok aku namanya ketemu dia. aneh-aneh ya? Kebon. Emang nama asli, Bukan nama asli itu, Pak. Nama asli. Yang Nama Poyo panggilan. tuh enggak sih. Kalau Poyo nama panggilan. Nama panggung. Oh, nama panggung. Nama artis. Ya. Nama panggung. Oke, terus Ya itu akhirnya ketemu kan biasa gitu. Ya ngobrol lah. Kita lihat dia unik dengan kepoyokannya lah. tapi kan kita pengen ngundang Poyo tapi kayaknya dia nggak mau deh ya. Oh enggak. Ya coba aja. Kecuali kalau ada uangnya. Tapi baru asik mau orang. dia. Asik orang. Asik memang orangnya. Asik. Sekarang asik. Dulu Poyo memang. Lanjut berarti after maksudnya after 2019 kan project. Iya, iya. Setelah pameran lah, setelah pameran berarti gue langsung kayak dang woi. Pas gitu. Gue langsung gaspol terus nih gitu lah. Habis itu setelah itu kemana lagi? Nah. Perjalanan nih. Terus Nah. jalannya itu loh setelah buka nih. Akhirnya aku menikah. Cepet banget sih. Itu tahun berapa aku nikah? 2 tahun lalu lah. 2 tahun lalu, 22. Kan masih ada selang dari 2019 tuh. Oh, Ke ya. 2020. Ya itu aku aktif di komunitas kemudian. Komunitasnya apa? Sebutin dong, shout out dong. Apa kalau ada udah musuhan pojok. sama komunitasnya nggak usah? Nah. Masih. Ada pojok, ada gat-gat, kemudian setrum ya, Namanya seni banget ya namanya. ya banyak lah teman-teman tuh. Dan kemudian ketemu di event gitu. Banyak kan event sih era-era itu setelah Sebelum pameran. pandemi lah. Sebelum pandemi itu. Lagi gini ya, pandemi. Nah, Nikah. Nikah udah. Tapi aku juga dengar dari teman-teman, Dan Dek. sedikit acara. ya, Dego tuh setelah nikah menghilang dia. Itu kemana? Yang ke sana, Pak. Hah? Ke sana. Masa itu sih alasannya? Apa karena nggak dikasih izin sama istri mungkin? Enggak juga. Sedikit tapi Ya agak. papa muda dan mama muda ketika baru menikah pasti akan kaget dengan situasional baru itu. Nah, di sanalah bagiku itu adalah proses apa ya? Adaptasi ulang lah. Namanya juga kehidupan baru kan itu. terlahir kembali lah. Terlahir kembali. Itu yang baru. Jadinya bagiku pencapaian sebelumnya gitu kemudian yang aku coba kejar tuh tiba-tiba lagi balik ke nol karena Benar. oh ini ada anak nih gitu, ada istri nih, kemudian bagaimana ngelola biar dia tetap makan dan lain sebagainya kayak gitu. Aku banyak masak era itu, Pak. Aku juga itu banyak kan nyuci aku tapi. Masak apa Aku nyuci, bisa Pak? masak, kan? Aku bisa Bersih-bersih makan. rumah, beres-beres Kebetulan rumah, istri orang Padang apalagi lawan masa udah pasti kalah. ganti popok dan lain sebagainya. Ya. Urusan nyuci, itu aku masak ya istri. Ya. Tapi memang gitu, aku punya pemikiran tuh Ya. menikah tuh adalah kesalahan terbesar dalam hidupmu. Buh.
Tapi kesalahan itu, masalah itu akan membuat kamu tuh jadi orang yang lebih baik. Woi. Itu aku selalu mikir itu sih. Maunya ikut Asik, ngomong asik, bijak asik. tapi belum nikah no, Bang. Ya. Bijak aku cik. Tertahan. Oke, lanjaran ditaruh di terakhir tuh. Wah. Gila Om. Tapi ya memang masuk jadi Iya. memang dari aku ngerti. Ya. Yang di gitu dirasain Oke. Poyo aku rasain juga. Jadi Poyo? Dego. Dego. Gara-gara Gara Poyo. Poyo. Kau Poyo lagi. Kisi nyebut-nyebut. Dia sakti loh. Nah, gara-gara itu udah cerita Dego. Oh iya, memang aku ngerasain itu. Aku juga, tapi aku yang ngilangnya lama sih, aku lebih lama sih karena Yap. ya itu dah banyak Ya. saha karena pacar lu nggak kasih nongkrong gitu. Oh. Kan itu kan setelah punya anak susah memang Ya. terasa banget. Jadi aku kaget. Oh. Poyo kan sini ngomong Poyo lagi sih. Ya. Dego lama hilang nih, udah mana Dego? Jadi pertama kali aku tahu Dego waktu itu dia lagi gambar di Jimbaran Hub kalau nggak salah. Oh ya. Nah, itu tuh aku kan pergi sama Diki sama Franz, Yap. kakaknya si Diki. Di sana nah, aku mau ngasih arah nih. Mana? Oh, setelah ada haluan berarti malah. Iya, selaluan tuh. Kalau di Jembaran apa? Nah, aku kan kesana kan karena ada teman juga sana kan. Waktu itu ada Dwi Mabim. Ya. Dwi Ma. Ikut. Ditunggu kesini Dwi Ma. Iya. Haruslah. Aku kesana, niatnya mau ketemu Dwi Ma kan. Dwi Ma sama Nova kan Yap. juga ada Nova MOTB. Ya, Nova Kusuma. Nah, itu dah. Ditunggu juga MOTB. Nah, Panggil aja semua. akhirnya sana lah Diki mau ngasih apa nih? Masih Dego tuh siapa? Waktu itu masih gondrong ya? Aku lupa tuh, Pak. Gondrong. Enggak kayaknya. Enggak ya? Aku lupa tuh, Pak. Pokoknya itu dah mungkin Dego ya. nih gitu. Lupa. Aku kan nggak kenal kan, Lupa. nggak dikenalin juga sama Diki kan, jadi kan nggak enak kan masa Ejan gitu kan. Jadi kita lihat Dego, oh, ini namanya Dego, jadi ini yang dia yang lukis di haluan itu kan baru aku cerita, gitu kan. Baru aku cerita ngobrol-ngobrol sama temanku. Aku kan sering haluan tuh. Pernah nggak kita haluan? Oh, aku pernah ke sana. Pas apa? Pas acaranya Dego gitu katanya. Beberapa temanku pernah kesini, tahu memang dari Dego. Ya, pastilah. Ya, Bali Masa kecil, bro. sering terjadi itu. Sering terjadi itu. Nah, di situ udah katanya Dego tuh kelihatan itu. Ya. Selama lama menghilang. Yo, Iya. Aku yakin dia Itu tumben ada berguru dia. panggilan tuh. Berguru sama siapa namanya itu yang ente kadang-kadang siapa? Igo Samsudin. Part of apa ya? Journey. Ya, perjalanan bagiku dan sebelum nikahku udah pegang tuh bahwa setiap orang ada jalannya masing-masing kemudian kayak gitu. Jadi mau dia buruk, mau dari jalanan dulu, mau dia dari istana dulu turun ke jalan gitu kan kita nggak ada yang tahu gitu. Ya bagiku kemudian ketemu itu ya, wah this is new dan aku kemudian ditugaskan sebagai penanggung jawab gitu. Ya aku mencoba beradaptasi dengan hal itulah dan lumayan ya mungkin pendek lah kalau orang bilang, tapi begitu prosesnya lumayan panjang sih. Era ketika mainanmu adalah cat, kemudian adalah sayur, bawang, cabai dan lain sebagainya. salah tiba-tiba bawang tuh kok salah kok sayur gitu salah Dan nggak tahu ya, mungkin perlu tanya ke istriku ya makananku enak gitu. Bukan menyombongkan diri dan sebagainya, tapi kayak aku kok ini mirip ya, karena bagiku juga seperti kayak master chef dan sebagainya itu ya seni juga gitu. seni. Oh mungkin kemudian aku berpikir bahwa saat ini ya aku perlu mengeksplor makanan. Ketika makanan enak, kreativitas akan enak kemudian ketika kayak zaman. Ya, benar. Setuju. Mungkin yang aku kemudian dapatkan gini kemudian. Baru kemudian yang lain-lain. Nah kemudian ya setelah era Jimbaran Hub tuh kemudian aku mulai bisa agak udah tahu situasional gini nih rumah tangga nih. Bakat model selah. nanti kita kasih translate Selahnya tuh dah. Ya. Ini pas ya tuh ini gitu. Selalu gitu kayak kemudian diajak nih, jadinya tuh kayaknya orang MIF itu cewek gitu ngajakin aku pameran di tempat itu, sama polanya sama haluan gitu. Itu gudang. Di gudang kopi dia punya gitulah ruang lah. Dia punya ruang, dia bilang
kamu sini dong mampir bahas. Dia suruh bikin aku lukisan tentang lingkungan lah. Aku juga nggak tahu dia dapat. Aku kan lumayan juga ada bahas tentang isu tentang itu gitu. Beberapa kok dia tahu ya gitu. Kemudian ke sana aku disuruh bikin tenan gitu. Tapi kenapa aku harus bikin tenan untuk sebuah eventnya dia ya? Kenapa nggak aku bikin event sekalian untuk teman-temanku yang yang udah lama nggak bikin acara dan sebagainya. Kita bikin semangat baru ya untuk ya bertemu aja gitu. Tak tawarin. Mau mereka gitu. Kemudian Jadi calo ternyata ya. Enggak, ranah bertemunya di sana lah padahal. Kalau ketemu ini kayak 1-2 obrolan ya. Kalau banyak itu kan kayak kayak ini ya, lebih seru lah. Jadi setelah di Jimbaranho Mulai lagi ke lagi dan dari Kembali pergi segala ke hutan. macam. Kalau sekarang Berapa lagi sibuk ngapain nih kira-kira nih? Sekarang masih mural. Masih mural ya? Di mana-mana ya masih mural. Mural. tiba-tiba tang. Orang pariwisata mati. Seniman semakin kreatif. Konten nih, pandemi konten keadaan nih. Tapi juga aku beberapa kali lihat karyanya Dego tuh yang aku kagum tuh sampai Yang mana tuh? jujur yang itu yang stroke itu. Oh, ya. Apa istilah namanya kalau kamu ngasih nama tuh stroke tuh? Nota. Ya, nota. Jadi dari stroke itu nanti bisa dilihat nanti Obstacle nota ya. nanti kita liatin ya. Ya. Yang foto-foto stroke-nya dia itu keren banget. Tapi aku sebenarnya perhatiin nektekin itu di stroke itu Ya. ada stroke. Ada. Pasti banyak macam aku kumpulin sengaja. Dan itu era-era waktu pas hilang itu aku kumpulin daripada dibuang nih. Ini karena aku dapat lihat quote atau apa itu hanya manusia yang bikin membahas isu lingkungan dengan kayu yang ditebang gitu. Ya, benar. Kan kertas kan dari kayu. Wah, Hal-hal yang ini nih yang aku banyak sering dapat, aku padahal aku nggak perlu juga gitu. Kan itu kan perlunya cuman untuk ke kantoran atau apa kan ya untuk data lah modalnya. Kalau aku kan nggak perlu. Ini aku kumpulin daripada aku buang, dan lumayan ada sejarah kan di sana juga ada. Aku coba kumpulin dari harga minyak berapa gitu kan. ya minyak goreng ya gitu. benar sih. Keluar itu kan. Itu sekali sih. Keren. Tapi Ya. memang Dego ini sendiri dari 2019 lah, dari pertama pameran Solo di Haluan juga dia memang konsisten lah bilang buat karya itu dari barang-barang yang bekas, maksudnya upcycle memang konsisten. Ya. Apapun itu, meja di rumahnya semua dari barang bekas. Ya. Meja di rumahnya. Aku bertanya, mantannya jangan-jangan di kamu kan? Kirain, jadi hanger dia udah nih mantanku waktu SMP nih. SMA nih. Aku main ke rumahnya pokoknya kayak 2019 lah, mau pameran tuh kayak sempat lihat di Instagramnya dia tuh ngambil tahu gak kalau di kargo tuh ada kayak tali tapi bukan tali loh buat bungkus-bungkus dus tuh. Tahu kan? Kebayangan tuh kan? Itu dan ngapain orang nih ngambil, tak lihat klaim buat apa orang nih ngulat-ngulat sampai rumah jadi meja jadi rak bangsat klaim. Memang gitu. Terus tanya gue kayunya kan benyar-benyar kayak ngambil di pantai. Kayu bekas orang buang dia ambil buat meja rak segala macam. Dari orang yang tadi perlu sama orang menjadi sesuatu yang berguna bagi kita daripada nggak dipakai lagi kan. Dan daripada berserakan ya. Itu sekali dah. Mending kita pergunakan dan hemat juga kan bisa jadi apa. Dan daripada jangan buang sampah sembarangan kan. Nah, lebih baik langsung. Mungkin bisa jadi karya. Bisa buat kamera nggak dari situ? Wow, mau upgrade kayak Bisa pak. Oh bisa ya. Itu tapi dari kalau nggak salah kertas susu ya atau apa, pokoknya kotak-kotak susu yang isi gini loh, aluminium foil apa itu katanya bisa tuh di kamera jarum apa gitu jarum. ya. Kita Bisa mau tuh, Pak. bercanda diseriusin teman. Tapi kebetulan bisa. Itu bisa sih. Bisa pak. Kan dari barang-barang bekas tuh apa aja bisa ya? Bisa pak. Karena sebenarnya dia hanya supaya kayak
komputer nih ada satu hal yang hilang di sana, tapi yang lainnya itu masih fungsi itu loh. Jadi bagian itu bisa dipakai lagi kayak gitu mana. Contoh ya. Tapi aku belum sih ke ranah itu gitu. Banyak sekali. Kemudian aku lihat kayak kursi gitu, kemudian pas lagi mural di jalan gitu, ini masih bagus sih bawa pulang daripada beli lagi kan. Ya ekonomis lah juga, dan kita bisa sisa-sisa cat mural aku poles-poles lah, kita percantik kan lumayan lah. Pernah nggak ngambil sesuatu dari haluan mejanya haluan? belum Oh belum mau. Dia belum Gak dia. apa, pasti jadi bagus. Tapi di rumahnya dia. Bukan di haluan. dibawa pulang lagi dibawa sini. Sebetulnya ada yang beli. Enak dong haluan. Iya, gitu. iya. Keren deh. Ya. Itu sih emang gudep kreatif kan? Iya. Gudep dan kreatif. Miskin sebenarnya Pak. Tapi kemarin kan ada sempat isu waktu Iya. ulang tahun haluan, Oke. katanya mau buat baju Dego X haluan. Kenapa? Wah. Ya. Jadi Ya diomongin manajemen. terus loh di haluan. Dego nih. Nah itu aku manajemen gini aja, manajemen waktuku belum bagus. Terlalu sibuk. Kamu manajer? Muralnya tang 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 gitu. Sat. Nah manajemen waktuku aja yang masih kendor lah. Kalau Lu tapi jadi akhirnya kok. Perlu masuk manajemen nggak? Nah nih Agus nyamar Tai. punya Terus itu dibilang. teman-teman mau masuk manajemen mau ngomongin sesuatu manajer apa langsung aja di kontak nyamar manajemen. Bangsat nggak ada. Cuma lagi rame banget ya, ada job segala macamnya. Ya kalau sekarang ya ada aja. Padahal kan seni itu kan kalau oke kan tinggal buat aja cek Dego X haluan bagus ininya. Iya Bagus kemarin pasti. Tapi nggak bermakna tapi nggak dapet feel-nya itu. Iya kalau nggak tahu kalau aku kemudian ya bikin sesuatu paling nggak ada hal yang menarik yang itu ada di setiap pergaulan lah, atau omongan dan sebagainya yang belum di up gitu, itu yang aku up kayak itu adalah Dalam memang orang. daripada lagi gini nih warna-warna nih tapi nggak ada gini kan, cuman dia estetik aja dia gitu ya, aku lebih ke sana sih. Makanya kayak banyak sih, nggak cuman dia Banyak di PHP. bukan PHP sih, ya itu udah aku bilang kayak mungkin perbendaharaan ideku aku nggak gini catat dengan benar ya. Biasanya kalau lagi ngapain tuh, harusnya aku catat, ada ide ini, malah diomongin aja, nggak dicatat gitu. Siapa tahu nanti ada gini kan bisa itu diambil perbendaharaan tuh, dan itu memang perlu sebenarnya. Mungkin itu juga untuk orang. masukan buat teman-teman lain yang bergerak di Ya, bidang ya. apapun, misalnya kalau Ya. ada ide apa, Benar, diobrolin, benar. terus Apa aja kalau ya, bisa benar. dicatat biar nanti kan siapa tahu ada waktu dibaca-baca lagi. Iya, ada waktu ketika Lagi udah stuck atau lagi stuck dan kosong, ada project nih gitu modelnya. Ya paling nggak itu Udah ada lah, lihat gitu. sketsa. Ya udah ditulis tuh project sama haluan, tapi kan dibaca 2000. Belajar itu. enggak itu cuma Tapi memang Dego tuh memang gitu, jadi kayak berusaha dia mencari selalu sesuatu yang berbeda gitu loh. Iya. Terus kayak gitu. ya mencoba itu. Uniknya dia, ya kalau orang yang mabuknya lama dan dalam tuh Memang Kebanyakan mabuk ternyata. orang peminum. Cheers. Tapi aku dengar kan seni segala macem. Kayak pernah nggak sih nuangin senimu tuh ke kemana aja? Misalnya kayak pernah nato orang atau gimana, atau kemana aja kayak pernah nuangin. mana jalur Cina Ya, kayak naruh ini seniku di sini di mana tuh sering lebih. sering. Kalau ke kertas kan oke. Selain itu misalnya di mana yang unik-unik? Kayu pantai. Kayu pantai. Jadi aku Kayu pantai itu kayu bekas daripada oh iya di pantai-pantai. kayu yang hanyut tuh loh, yang terdampar. Itu aku gambar. Habis itu yang tadi aku bilang kayak ketika aku mural, aku dapat kursi, aku bawa pulang, aku lukis untuk ya aku pakai juga gitu. Habis itu ya kayak kemarin acara pameran kemarin yang di Haluan kemarin nih sama Indra, aku dapat perlak bening plastik. Itu bekas aku pas mural juga aku nemuinnya.
di tempat sampah. Jadi itu aku ambil, wah ini unik nih, pakai media daripada beli kanvas atau kita minta izin gini ya, ini aja pakai. Nah itu aku gambar sama Indra, kolaborasi lah juga sama teman Nana Ditu. Ya. Nana Ditu. Nana Ditu. Ya, sama Diki juga dari Alwan juga. Shout Diki juga. Ya, kemudian dan itu juga aku nggak buang, aku pakai di rumah. Iya. Jadinya aku pakai plafon di pintu gerbang rumahku, di atas tuh kayak ada yang kosong itu aku lihat, dan di sana tempat orang teman-teman ngumpul, taruh di sana biar ada lihat-lihat gitu. Sama juga kita, ini ketika aku sama teman-teman ini lo bikin karya ini biar ada semangat lah. Ya itu sih. Nato pernah nggak Nato? Nato belum. Atau desain tato pernah. Tapi desain tato ada satu yang kejadian. Itu temanku tuh Dangsu namanya. Dangsu. Dia punya band tuh, Bandnya apa? Aku lupa nama bandnya apa. Tapi dia skateboard, Pak. Jadi buatin dia desain. Ya. Tapi kayaknya enggak, aku pertama bikinin desain, cuman dia mungkin ragu-ragu untuk nempel. Habis itu aku ada live painting kalau nggak salah itu di Hita Coffee kalau nggak salah. Jadi itu ada bagian gambarnya tuh dia suka. Aku boleh pakai ini nggak? Di tattoo pada. Gitu. Itu satu. Baru satu. Terus beberapa ada yang minta desain itu aku bikinin itu masih belum. Kayaknya belum manajemen waktunya belum ya. Bukan manajemen. Belum ketemu jodohnya yang pas aja. Enggak. Mood aku udah bikinin desain, cuman dia nggak nato mungkin ada belum ada uang ada dan lain sebagainya, nggak tahu aku. Gambarnya jelek. Mungkin juga karena nggak selalu bagus kan. Tapi kenapa nggak pernah nyoba pengen nato gitu nggak? Belum sih, aku masih lebih nge-explore mural. Lagi nikmatin ini ya, lagi nge-explore mural sih. Dan nge-branding ulang lah. Ketika pandemi ini kan udah ngulang lagi, aku mencoba ke mural lagi. Karena aku juga lagi nge-explore tuh dan mencoba untuk mengkombinasikan nih. Aku udah ada style lain nih. Bagaimana ketika klien minta gitu, paling nggak lainku ada di sana gitu. Garis tuh. Keren ya, memang. Ya, pandemi ini sebenarnya jatuhnya titik restart kita semua ya. Restart, jadi kita semua ulang dari awal apapun ya. Benar. Memang. Jadi gitu loh. Itu udah ya mungkin ketika kehilangan tadi itu kayak dibilang tadi tuh, kita mensyukuri apa yang ternyata nih kayak kita flashback lah, aku kurangnya ini dulu aku gini mungkin kesana mungkin ya. Jadi yang kita lebih menghargai apa yang ternyata kita punya dulu jadinya. Benar. Dulu setelah kita punya uang banyak kayaknya uang standar aja, tapi setelah hilang uangnya tuh ternyata lulus soal uang. itu sebagai contoh lah itu. Ya, sebagai contoh. Segala hal pertemanan juga kan bisa hilang juga kan gara-gara pandemi. Benar sekali. Ya. Terus buat kalian semua. Dan semoga pandemi ini yang pertama dan terakhir udah kita rasain. Ya lo. Jangan lagi Semoga. kalau bisa ya. Ya. Jaga kesehatan dengan cara kayak gini lah. Happy. Itu penting ya. Dan aku juga mau bilang juga perlunya manajemen manajemen keuangan lah. Kita belajar manajemen keuangan lah setelah pandemi ini. Kan sorry to say ya, kayak manajer hotel nih gitu, dia bikin buka usaha kemudian akhirnya kayak dia nggak ada simpenan sama sekali karena hidupnya foya-foya dan sebagainya. Sorry to say, tapi itu aku dapat sendiri sih datanya gitu, kayak berarti, dan aku juga merasakan sendiri loh kayak ya kita kurangnya di manajer, di saving lah atau hal-hal yang tidak terduga itu tidak kita ginikan untuk uang tuh ya gitu benar. Itu missnya kalau bagiku. Kadang memang itu masalah semua orang sih, bukan cuma penghasilan atau apa, tapi kayak makan ego segala macam, dan sinilah belajar. Ya. Jadi tapi kan itu penting untuk ke depan ya. Benar. Paling nggak
kita ada saving lah untuk hal-hal yang paling ya kayak pandemi kemarin ini lah. Dan semoga nggak terjadi lagi. Iya, itu dah, kita memang mungkin mendoakan itu tidak terjadi, tapi kan pas bin paling nggak kita udah dikit-dikit paling nggak cang lah Tegal kayak udah lalu. Karakteristiknya tuh suka pemanfaatan barang bekas, Oh. recycling, lalat, kelawar, air nih selalu loh, selalu. Tuh, kle undangnya rago kene sing mana apa cuman makan konsumsi dan lain sebagainya, tapi mereka udah dapat sekian juta dan lain sebagainya. Musim hujan ketika sampah banyak di lautan akan banyak ikan yang terdampar dan sebagainya. Kita ke belakang dulu ya. Oke. Oke, ayo. Istrimu tuh orang seni nggak? Aku dengar ceritamu kamu sering bawa-bawa sampah ke rumah tuh, istrimu nggak marah apa gimana tuh?